pertemuan 9 dengan judul itu mengendalikan usaha dengan kreativitas dengan produk kelompok kami, yaitu Esusu Jelly Kopi. Di sini saya mohon maaf, salah satu kelompok saya tidak berkenan hadir karena lagi kurang sehat. Ada pengertian pengendalian usaha. Yang pertama yaitu pengendalian usaha adalah proses mengatur dan memantau kegiatan bisnis agar berjalan sesuai target. Yang kedua, pengendalian membantu usaha tetap stabil dan berkembang. Yang ketiga, dalam usaha Esusu Jelly Kopi, pengendalian penting untuk menjaga kualitas produk, penjualan, dan keuntungan. Tujuan pengendalian usaha yaitu menjaga kualitas rasa produk tetap konsisten, mengontrol biaya operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, memastikan target penjualan tercapai, mengurangi resiko kerugian usaha. Ini ada gambaran usaha Esusu Jelly Kopi. Esusu Jelly Kopi merupakan minuman kekinian yang memiliki banyak peminat. Usaha ini membutuhkan kualitas rasa yang konsisten, harga terjangkau, dan pelayanan cepat. Produk yang dijual yaitu Esusu dengan tambahan jelly kopi, kemasan botol 250 ml, harga terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa. Target pasarnya ada remaja, mahasiswa, pekerja muda, dan pecinta minuman kekinian. Pengendalian operasional dalam bisnis. Pengendalian operasional adalah proses mengatur kegiatan usaha sehari-hari agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai target. Hal yang perlu dikendalikan yaitu persediaan bahan baku, proses produksi, kebersihan alat dan tempat, pelayanan pelanggan, pengiriman, dan penjualan. Tujuannya, operasional lebih rapi dan efisien, mengurangi pemborosan bahan. Dan manajemen persediaan bahan baku. Pengusaha harus mengontrol stok bahan baku agar tidak kehabisan atau berlebihan. Sistem FIFO dapat digunakan agar bahan tetap berkualitas. Bahan utamanya ada susu, nutrijel kopi, gula, botol kemasan, dan es batu. Cara pengendaliannya membuat daftar stok harian, mengecek tanggal kadaluarsa, membeli bahan sesuai kebutuhan, menghindari stok berlebihan. Di sini selanjutnya itu ada standar operasional produksi. Standar operasional produksi atau SOP diperlukan agar semua produk memiliki kualitas yang sama. Contoh SOP di sini ada 5. Yang pertama itu takaran kopi dan susu harus sesuai resep. Yang kedua, jeli dibuat dengan kualitas yang konsisten. Yang ketiga, cup dan alat harus bersih. 4, penyajian maksimal 5 menit. Dan yang terakhir, karyawan wajib menjaga kebersihan. Tujuan SOP tersendiri itu menjaga cita rasa produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kesalahan produksi, dan mempermudah pelatihan karyawan. Nah, selanjutnya itu pengendalian kualitas produk. Kualitas produk menjadi faktor utama agar pelanggan kembali membeli. Di sini ada aspek kualitas, yaitu rasa minuman, aroma kopi, tekstur jeli, kebersihan produk, dan tampilan minuman. Terus di sini ada cara menjaga kualitasnya. Yang pertama, menggunakan bahan berkualitas, melakukan pengecekan rutin, meminta ulasan pelanggan, dan yang terakhir mengevaluasi produk secara berkala. Jika kualitas terjaga, di sini ada 3. Yang pertama, pelanggan lebih puas, repeat order meningkat, dan yang ketiga, reputasi usaha menjadi lebih baik. Penggunaan KPI dalam usaha. Key Performance Indicator atau KPI adalah alat ukur untuk mengetahui apakah usaha berjalan sesuai target. Fungsi KPI di sini ada mengukur performa bisnis, mengetahui perkembangan usaha, menjadi dasar evaluasi, membantu pengembalian keputusan. KPI ini sangat penting karena memiliki usaha dapat mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. KPI penjualan. KPI penjualan digunakan untuk mengukur keberhasilan pemasaran dan penjualan produk. Contoh KPI, jumlah cup terjual per hari, pendapatan harian, target penjualan bulanan, jumlah pelanggan baru, tingkat repeat order pelanggan. Contohnya itu target penjualan misalnya ada 100 cup per hari, hasil penjualannya 120 cup per hari, artinya target berhasil mencapai sebesar 120%. Ini ada KPI operasional. KPI operasional membantu mengukur efisiensi kerja dalam usaha. Contoh KPI operasional, waktu penyajian pesanan, jumlah komplain pelanggan, tingkat kesalahan produksi, jumlah bahan baku terbuang, produksi karyawan. Manfaatnya itu ada mengetahui efektivitas kerja, mengurangi kesalahan operasional, yang terakhir meningkatkan pelayanan pelanggan. Ini ada laporan keuangannya, membantu pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan bisnis. Jadi laporannya itu pertama ada laporan laba rugi, mengetahui keuntungan dan kerugian usaha. Yang kedua itu ada arus kas atau cash flow, mencatat uang masuk dan keluar. Yang ketiga itu laporan biaya operasional, kayak pembelian bahan baku, gaji karyawan, biaya listrik, air, dan biaya promosi. Di sini ada manfaat analisis keuangan. Analisis keuangan membantu usaha berkembang dengan lebih terarah. Manfaatnya itu mengetahui keuntungan usaha, mengontrol pengeluaran, menentukan harga jual produk, mengetahui kondisi usaha, menjadi dasar pengembalian hasil usaha.
Ada contohnya, jika biaya bahan meningkat, pemilik usaha dapat menyesuaikan harga jual, mengurangi pemborosan, mencari supplier yang lebih murah. Di sini ada teknologi untuk efisiensi operasional. Teknologi membantu usaha berjalan lebih cepat, praktis, dan efisien. Manfaat teknologi itu mempercepat transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempermudah pengawasan usaha, membantu promosi digital, mempermudah analisis penjualan. Di era digital, penggunaan teknologi sangat penting agar usaha mampu bersaing. Penerapan teknologi pada usaha es susu jelly kopi. Ada 5 ya. Yang pertama, kasir digital atau POS digunakan untuk mencatat transaksi otomatis. Yang kedua, spreadsheet digunakan untuk mengontrol stok bahan, menghitung keuntungan, membuat laporan penjualan. Yang ketiga, ada QRIS, memudahkan pembayaran non tunai. Yang keempat, aplikasi delivery online, membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang terakhir yaitu media sosial, digunakan untuk promosi melalui Instagram, TikTok, atau WhatsApp bisnis. Dalam kesimpulannya, pengendalian usaha sangat penting dalam menjalankan bisnis es susu jelly kopi. Pengendalian operasional membantu usaha berjalan lebih teratur dan efisien. Penggunaan KPI dan laporan keuangan membantu pemilik usaha mengetahui perkembangan bisnis serta mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pemasaran usaha. Dengan kreativitas, inovasi, dan pengelolaan yang baik, usaha es susu jelly kopi dapat berkembang, bersaing, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Presentasi dari materi ini, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau nanya, menurut kalian teknologi apa yang sebaiknya diprioritaskan dalam usaha kecil agar operasional lebih efektif? Terus kenapa alasannya? Teknologi. Bagaimana tim memastikan setiap anggota memahami dan mematuhi SOP kerja yang berlaku? Serta tindakan apa yang akan dilakukan jika terdapat karyawan yang tidak mematuhi SOP tersebut? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa fungsi penggunaan sistem FIFO dalam manajemen persediaan bahan baku? Saya Faras dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian mengapa kualitas bahan dan kualitas rasa menjadi salah satu faktor untuk penjualan kredit order? Setiap kelompok sudah mempresentasikan tanggapan untuk materi tersebut sesuai dengan produk kalian. Di sini kita akan menjawab pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu tadi pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya itu, menurut kalian teknologi apa yang sebaiknya diprioritaskan dalam usaha kecil agar operasional lebih efektif dan alasannya apa? Di sini saya akan menjawab, menurut saya teknologi yang sebaiknya diprioritaskan dalam usaha kecil adalah teknologi pencatatan digital seperti aplikasi kasir dan pencatatan keuangan sederhana. Alasannya itu teknologi dapat membantu pemilik usaha mengontrol pemasukan, pengeluaran, stok bahan baku, dan jumlah penjualan secara lebih cepat dan rapi. Terus juga penggunaan teknologi juga dapat mengurangi kesalahan pencatatan manual sehingga operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Itu jawabannya. Selanjutnya itu ada kelompok 3 yang nanya, bagaimana tim memastikan setiap anggota memahami dan mematuhi SOP kerja yang berlaku, serta tindakan apa yang akan dilakukan jika terdapat karyawan yang tidak mematuhi SOP tersebut. Jawabannya dari kelompok kami, cara memastikan setiap anggota memahami dan mematuhi SOP kerja yaitu dengan memberikan penjelasan dan pelatihan terlebih dahulu mengenai aturan kerja, proses produksi, kebersihan, dan pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, SOP dapat ditempel di area kerja agar mudah diingat dan diterapkan setiap hari. Jika terdapat karyawan yang tidak mematuhi, maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan teguran dan arahan terlebih dahulu. Jika kesalahan terus berulang, maka dapat dilakukan evaluasi kerja agar kualitas operasional usaha tetap terjaga. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa fungsi penggunaan sistem FIFO dalam manajemen persediaan bahan baku? Fungsi FIFO dalam manajemen persediaan bahan baku adalah memastikan bahan yang pertama masuk digunakan lebih dahulu. Dalam usaha susu jelly kopi, sistem FIFO penting untuk menjaga kualitas bahan seperti susu, jelly, dan jelly kopi agar tidak melewati masa simpan. Selain itu, FIFO juga
membantu mengurangi pemborosan bahan baku dan menjaga kualitas produk tetap baik. Nah, di sini ada pertanyaan kelompok 7. Mengapa kualitas rasa dan bahan mempengaruhi repeat order? Di sini yaitu ada kualitas rasa dan bahan sangat mempengaruhi repeat order karena pelanggan akan lebih puas jika produk memiliki rasa yang enak dan konsisten. Jika bahan yang digunakan berkualitas baik, maka cita rasa minuman juga akan lebih terjaga. Kepuasan pelanggan tersebut dapat membuat mereka membeli kembali produk dan bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, menjaga kualitas bahan dan rasa menjadi hal penting dalam mempertahankan pelanggan. Baik, itu jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan yang kalian udah tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.